untuk bisa mengajarkan mereka ini yang sungguh luar biasa, dan mereka bisa dihebat di masa depan Indonesia, masa depan Papua, dan masa depan Lanijaya ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekda, Pak Asisten, para asisten itu terbentuk sejak orang-orang tua menerima Injil dan mereka lakukan pekabaran Injil di daerah ini. Ingat, begitu terima Injil, mereka melakukan pekabaran Injil di wilayah Lani ini. Sekolah ini sudah berdiri. Sekolah berdiri. Ya, karena sekolah ini tidak juga sampai dengan perguruan tinggi di Unsur. luar biasa. Kita kembali tugas di sini. Luar biasa. Itu kamu tepuk tangan untuk beliau ini, ya. Itu kamu punya bapak itu, ya. Kamu punya bapak. Kamu punya apa? Kamu punya guru bahasa Inggris yang luar biasa untuk mengajarkan adik-adik sekalian. Begitu. Kamu sekolah baik. Siapa ketua OSIS? Ketua OSIS. Kau maju ke depan sini, ketua OSIS. Kenapa garuk-garuk kepala? Kau ke sini dulu. Kau perkenalkan nama, terus kelas berapa, terus apa? Setiap hari Jumat sama setiap hari Senin apa dilakukan? Coba kau jelaskan. Christian Charles Igualom. Setiap hari Jumat kami biasa beribadah. Setiap hari Senin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kamu punya ketua OSIS. Tahun 82 saya ketua OSIS di SMP PPG Tiong. Ya, ketua OSIS. Upacara Agustus itu saya jadi pengiring bendera dulu juga. Ada teman yang Kaiman Igi Balom, ada Papo Astabuni, kami sama-sama pengiring bendera di atas. Tahun itu. Dan saya termasuk ketua OSIS yang agak semangat, agak nakal-nakal sedikit dulu waktu itu. Ya. Nakal, agak berani-berani sedikit waktu itu. Nah, keberanian itu yang saya sampai selesai, saya semakin biak. Saya lari ke biak. Naik Hercules gratis dari Wamena. Karena berani. Nah, adik-adik sekalian, kamu hebat dan luar biasa. Saya sebagai bapak, kakak kalian ini rasa bangga. Karena hari ini sepatu lengkap kamu semua. Kamu sudah sepatu lengkap, ya. Sepatu lengkap hebat. Dulu kami sekolah tahun 80-an itu tidak ada sepatu. Tidak ada sepatu. Kamu tahu ada teman yang namanya Mason Jibalom, teman saya, dia pendeta di STT Baptis Jayapura. Dia tidur di kampung Belanda dulu. Kami sudah bilang bahwa sekolah itu pakai seragam biru dan putih. Tapi dia bawa saya ke STT Baptis. Karena saya dari sini ke Biak langsung waktu itu, saya tidak tahu saya ke STT Baptis Jayapura. Dia sekolah pendeta. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada dia karena apa? Kawan saya itu sudah sekolah pendeta. Saya kan tidak sekolah pendeta. Saya ingat karena dulu saya bukan hukum dia, tapi saya bilang, kok ke kampung Belanda sudah, di sana. Pergi ganti celana. Akhirnya dia ganti celana biru baru dia datang. Terus kami dua saling minta maaf. Tuhan bawa saya sekarang Kartegar Bupati di sini.
anak dari SMP PPGI ini sudah menjadi caretaker bupati di 11. Bapak ini sudah menjadi caretaker bupati juga tahun 2016. Tahun 2018 caretaker bupati Wamena. Tahun ini 2023 caretaker bupati di Lanijaya. Kali. Karena apa? Adik Ketua OSIS yang sampaikan tadi, setiap hari Jumat kami beribadah di sini. Setiap hari Jumat kami beribadah. Begitu, beribadah, takut Tuhan dan bekerja waktu itu. Dan sampai hari ini saya di caretaker ke 4 kali. Anak bangsa di Indonesia ini tidak ada caretaker 4 kali. Yang caretaker 4 kali adalah kamu punya kakak ini sebagai ASN 1 Provinsi Papua. Saya ASN 1 Provinsi Papua, anak dari SMPJ PPG Tiom. Siapa mau ikut saya? Siapa? Kira-kira siapa? Ayo angkat tangan, berani, dapat. Kau siapa nama? Ini. Kau duluan angkat. Hah? Apa? Joman, hebat. Hebat. Tidak usah takut-takut. Tidak usah takut, tidak usah minder. Minder itu apa? Malu, jangan. Tidak boleh malu-malu. Kamu tidak boleh malu-malu. Ya, harus sekolah bagus. Kenapa? Lanijaya. Anak-anak kita di sini. Kamu kerja, kamu sekolah, SMA selesai, kuliah selesai, pulang pasti kamu diberkati Tuhan menjadi pemimpin di sini. Itu yang saya sampaikan. Terus kamu pulang ke rumah, ke kampung, itu ada daging-daging, ada cukup, telur cukup, kamu bisa makan. Daging cukup, telur cukup. Dulu saya ini Pak Sekda ini Pak Asisten yang di belakang ini. Sekarang mana? Sekarang gampang semua. Ada telur, ada apa? Ayam potong, ada sauris, ada. Kalau kamu makan anak-anak, saya lihat sapu anak-anak ini, kamu potong ini hebat dan luar biasa ke depan. Luar biasa. Ya. Jadi jangan lupa kasih tahu mama, saya butuh telur, saya mau makan telur, begitu. Tahu boleh? Kelinci, jangan lupa kelinci. Kamu piara-piara kelinci, baru kamu bunuh baru makan. Ya, bukan jual. Bunuh baru makan. Luar biasa. Baik, itu kita lakukan. Jadi saya pikir cukup. Polres ada mau sampaikan arahan kepada anak kita. Pak Sekda, para OPD, Pak Danion, Ibu Ketua PKK yang saya hormati dan saya banggakan. Kita namanya anak sekolah itu harus siap, ya. Jangan kenakan pendidikan itu dari dasar dulu, sehingga kita punya pemikiran ini bisa belajar dengan baik, sehingga cita-cita akan datang bisa tercapai, ya. Karena tidak ada orang yang pintar duluan, pasti dari bawah dulu, belajar dari kecil sampai masuk SMP, SMA, sampai perkuliahan. Mohon izin Pak Bupati, mungkin ada yang mau masuk polisi lagi nih. Ada masuk polisi, angkat tangan. Coba. Poluan. Karena mohon izin Pak Bupati, kami dari Polres Lanijaya ini sudah sekitar 8 anak putra Lanijaya yang sudah jadi polisi. Sudah mengabdi kembali ke Lanijaya dan sudah bekerja. Dan sementara 3 lagi yang sementara pendidikan ini, mungkin 5 bulan ke depan sudah keluar lagi untuk bisa kembali ke Lanijaya untuk melaksanakan tugas. Dan kami dari kepolisian untuk merekrut, ya, jaga kondisi kesehatan, ya. Kalau mau ingin jadi polisi, masuk polisi tentara itu harus pertama Sambil tangannya begini. Bisa? siapa kita? Saya ulangi. Selamat siang. Nah. Siapa kita? Baik, terima kasih. Ada beberapa perhatian yang saya sampaikan sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati.
saya juga dulu seperti kalian, ya. Bisa ya? Dari sekarang ini harus punya cita-cita. Jangan mengatakan kalau ditanya sama orang tua atau sama teman, nanti kalau besar pengen jadi apa? Pengen jadi orang yang berguna. Jangan. Tapi harus komitmen. Saya pengen jadi guru, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi polisi, seperti itu. Jangan menjawab saya pengen jadi orang yang berguna demi bangsa, jangan. Cita itulah kalian akan mengarah ke jalan itu. Ini Polri. Berarti mulai sekarang harus menjaga kesehatan tubuh, ya kan? Postur tubuh, olahraga dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau kita bimbang sama cita-cita kita mau kemana? Kita nggak ada jalur, kita nggak ada arah. Bisa ngerti ya? Sama seperti perahu layar di laut, ya kan? Bagaikan perahu layar itu di lautan tanpa pengemudi, dia hanya layar saja, dia terombang-ambing tanpa tujuan. Tetapi kalau seandainya dia memakai alat pengemudi, dia pengen menuju ke suatu pulau tersebut, dia tancap pengemudinya untuk lurus menuju cita-citanya. Bisa terima? Siap? Siap? Siap. Ada yang masuk SMUTN? Seperti anak beliau? Baik, itu saja dari saya yang disampaikan oleh Pak Bupati. Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara. Bapak punya anak Inggris harus kuat. Bahasa Inggris harus hebat. Begitu. Yang pintar-pintar bahasa Inggris, coba angkat tangan dulu sedikit. Bisa? Siapa? Yang pintar bahasa Inggris. Kalau pintar bahasa Inggris, Bapak ambil kamu dan saya kasih masuk di SMA Taruna Nusantara nanti. Di Magelang. Ya. Itu. Ada kakak kamu di sana sekolah, hebat dia. Sekarang kelas berapa? Nanti ibu yang jelaskan sedikit baru nanti kita serahkan kepada yang lain. Baik, terima kasih. Shalom. Adik-adik semua, tadi Bapak Bupati sudah sampaikan banyak, Bapak Kapolres dan Bapak Denion. Satu hal yang Mama mau sampaikan, di sini adik-adik siapa yang kalau mau sekolah sebelum keluar rumah berdoa dulu? Bagus. Iya, dari semua yang disampaikan, kalian anak-anak Tuhan harus mengutamakan Tuhan lebih dulu. Jadi mau lakukan apapun harus berdoa. Mau tidur, mau makan, mau jalan kemanapun itu harus berdoa. Apalagi anak-anak remaja sekarang dalam masa-masa pertumbuhan, banyak cobaan, banyak godaan. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa. Utamakan Tuhan lebih dulu ya. Siap? Siap. Oke, tadi Bapak sampaikan untuk SMA Taruna Nusantara. Sekarang Mama sampaikan yang persiapan untuk kelas 9, kelas 3. Siapa yang ingin masuk SMA Taruna Nusantara? Ketua OSIS. Kalau masuk SMA Taruna Nusantara itu dari sekarang harus belajar disiplin. Disiplin di rumah, disiplin di sekolah, dan disiplin dimanapun. Yang pakai HP Android siapa yang bisa cari-cari di internet? Nanti kalau ada yang bisa cari-cari di internet SMA Taruna Nusantara itu seperti apa, guru-guru juga bisa, supaya bisa dipersiapkan anak-anak kita kelas 3 untuk masuk SMA Taruna Nusantara. Di situ ada jalur beasiswa. Nanti mungkin pemerintah bisa siapkan untuk jalur beasiswa. Baik, tadi Bapak Bupati bilang sudah nanti dikirim. Yang penting anak-anak harus siap, harus kuat mental. Karena ini sekolah di luar, di Jawa Tengah, Magelang. Jauh dari orang tua,
Jadi harus siap, harus belajar dari sekarang, belajar disiplin, harus belajar baik di sekolah. Apa yang diberikan oleh guru-guru harus diperhatikan, terutama untuk mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Itu yang harus diperhatikan. Jadi mungkin itu nanti untuk selanjutnya mungkin guru-guru atau ada anak-anak yang mau nanti bisa bilang anak-anak Lani Jaya akan direkrut untuk masuk SMA. Pemimpin bisa kembali ke kampung, bisa bangun hati. Adik-adik sekalian, Bapak Bupati ini jadi begini karena beliau rajin berdoa. Tadi Mama bilang harus rajin berdoa. Bapak setiap mau keluar ke kantor, mau kemanapun itu, mau keluar pintu, kita harus berdoa. Jadi adik-adik harus ikut, utamakan Tuhan, harus berdoa. Tuhan Yesus, cita-cita saya mau jadi dokter, cita-cita saya mau jadi guru, itu harus diminta supaya Tuhan Yesus bisa kabulkan. Begitu ya? Bisa? Bisa. Oke, nanti pulang rumah jangan lupa berdoa, ikut-ikut kegiatan gereja. Ada kegiatan-kegiatan remaja di gereja, harus ikut ya. Oke, mungkin itu dari Mama.